Ibu surah Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan diantara ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqakum, ia telah menciptakan kamu min turabin, dari tanah. Summa, kemudian, ida antum basyarun, tiba-tiba kamu menjadi manusia, tantashirun, yang berkembang biak. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqa lakum, dia telah menjadikan bagi kalian min anfusikum, dari jenis diri kalian, azwajan, pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala, dan ia menjadikan bainakum, antara kalian, mawaddatan, rasa kasih, wa rahmatan, dan sayang. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada hal yang demikian itu, la ayatin, adalah merupakan benar-benar tanda, liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, kita masuk ke surat ke-30
di ayat ke-20. Ayat ini biasanya suka dibacakan kalau ada yang menikah. Di surat Ar-Rum ayat 2 hiji dalil nu nikahan. Dalil undangan. Tawa dina kartu-kartu undangan dari selebaran itu juga suka dicantumkan ayat ini. Ayat tentang bahwa Allah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan hidup. Nah, untuk menjadi sakinah, mawadah dan rahmah. Namun sebelum ayat 21 ada ayat ke-20 dulu. Di ayat 21 menciptakan bagi kalian, di ayat 20 menciptakan kalian. Dua-duanya dirangkai dengan kalimat dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Jadi kalian dan istri-istri kalian adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan apa yang menunjukkan ayat tanda tebu? Di bahasa Arab banyak, ada kalimat alamat, ada kalimat ayat, ada juga suka dikatakan dengan kalimat dalil. Semuanya bermuara pada fungsi dari ayat itu, fungsi dari tanda itu menunjukkan sesuatu. Bu, ya ayat ke-20 tak. Ayat 20 teh menunjukkan isi ayatnya, wa min ayatihi, tanda. Bahkan tanda-tanda di jalan raya juga menunjukkan belok kanan, naon Bu? Rumah makan Ibu Imas. Belok kiri Ampera. Lurus nu teu boga duit. Kan belok kanan Ibu Imas. Di Ampera nu teu boga duit, lurus we. Nah, itu tanda itu menunjukkan walaupun tandanya sederhana tapi isi dari tanda lah yang luar biasa. Jadi tanda itu harus dibikin sesederhana dan sesimpel mungkin, tetapi bisa mewakili perkara yang luar biasa. Tapi raknya belok kiri senanya rumah rumah geuning badag. Nah, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan tanda tersebut juga sama menunjukkan pada perkara yang kecil, tapi fungsinya memang seperti itu. Nah, kalau manusia disebutkan sebagai tanda tentang adanya Allah, ya manusia tanda na oge geus teu simpel. Ya kan tadi lamun tanda mah simpel, belok kanan, belok kiri, ulah berhenti dan sebagainya. Simpel teh Bu. Tapi itu luar biasa menunjukkan arah dan sebagainya. Ieu manusia dijadikan oleh Allah sebagai tanda adanya Allah. Tanda nawaege geus luar biasa. Komo ye anu ditunjukkan oleh tanda tersebut. Bu ningali kapal emot naonna. Ibu ninggal kapal laut gede nya pikeun ka bisa ngapung, emot kan naon? Ibu bagian naonna? Kana lautna. Tah aya nu emot kana ngadamelna. Ieu kitu sakitu badagna, nampung sagala beban kacida beratna tapi ngapung aman salamet teu kelelep saha nu nyieuna. Terus Bu, bosi, borat, bisa ngangkut jelema jeung barang, ngapung ka luhur, emot naonna? Jadi lamun geus takjub ku buatanana, kenapa tidak takjub dengan pembuatnya? Nah, itu jadi cacing cirining tidak akan ada pesawat terbang, kapal laut ataupun apa yang menakjubkan dari penemuan manusia, kecuali adalah manusia itu sendirinya yang menakjubkan. Tak kuna pisah kitu ge, tak gedung Bu, paluhur-luhur. Ya kumaha nya? Kumaha ya gedung nepikeun ka kacida luhurna, naikeunana kumaha, betonna kumaha, tancepkeunana kumaha.
Lamun misalna paku bumina eta teh sagede tinggi, palu bumina sagede kumaha. Kabayang tong paluna biasa. Nepikeun ka aya naon ada ungkapan candaannya ku onde oge orang Jepang takjub ka orang Indonesia. Ya napalkeun wijena hiji-hiji kumaha bisaan terus di jerona aya usia ini kumaha ngabuskeunana dawa bolongan di tangan teh nepikeun ka kitu nya padahal mah eta teh hiji candaan humor yang menunjukkan bahwa manusia itu sangat luar biasa wakalna teh. Nah, apalagi yang menciptakan manusia. Nah, jadi ku Allah teh dituduhkeun tah untuk manusia bisa mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka carilah tanda-tandanya. Di mana tandanya? Atau misalnya leungit yang jauh, lihat alam semesta, wa fis samai wa fil ardi. Bahkan cek Allah lamun jauh teuing, neangan kamu ka bumi, neangan ka langit, wa fi anfusikum we atuh. Teangan we dina diri anjeun. Dina diri anjeun. Ya sederhana. Bu ai korong bau. Henteu korong nu saha? Anu bisi ngamban batur. Nya henteu padahal eta teh disebut kokotor. Nya teu kabayang lamun misalna disimpen di nu irung nya bau. Moal tiasa nikmat tuang. Nah, itu sederhana, Bu. Sederhana. Halis kunaon? Ka dieu belokna teu ka belah dieu. Teu lurus ka luhur. Kunaon, Bu? Oh, nya cenah aya hikmahna teh bahwa air keringatnya itu dibelokkan sehingga tidak masuk ke mata. Tuh, wa fi anfusikum itu juga sedemikian rupanya. Komo lamun geus ka jeronya bagaimana unit proses penglihatan manusia, penciuman manusia, pendengaran manusia, otak manusia. Jadi kalau sudah takjub saja dengan manusianya, kenapa tidak takjub dengan penciptanya? Maka kata Allah, yang lebih menakjubkan lagi apa? Ternyata manusia dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan yang sederhana. Tinu naon? Tinu taneuh. Sok ibunya tina beas misalnya naon? Anu rada naik atau tong sangu. Tina beas lontong naikeun. Tina beas jadi naon? Aduh anu rada canggih atuh. Anu beas naon? Bubur. Nah, cing kira-kira nyieun tinu beas nu rada canggih atuh naon? Serabi. Ini naon? Itu Bu. Jadi bahan yang sederhana saja akal manusia terbatas, itunya terbatas. Nah, dari bahan yang lain manusia ada yang bisa membuat lebih canggih. Ya, tina besi jadi kapal, tina besi jadi pesawat, tina besi jadi kendaraan, Bu, tina plastik jadi barang anu manfaat. Nah, itu teh kecanggihan manusia menciptakan, membuat itunya dari bahan yang sederhana. Allah lebih dahsyat lagi menciptakan manusia dari tanah. Yarang balikeun lamun misalnya manusia teh canggih komo nepikeun ka mendewakan diri atau menyebutkan dirinya Tuhan karena kemampuan ilmu pengetahuannya, cing pangnyieunkeun nu pang canggihna tinu taneuh jadi naon? Jadi apa, Bu? Asbak. Loteng. Jadi naon deui? Jadi iya bata jadi eta teh canggih tapi
Sok ayeuna bandingkeun Allah menciptakan dari tanah yang sederhana jadi manusia. Canggih tuh. Oh, canggih Bu. Bisa lompat, bisa ningali nage bisa ngiceupna bisa sabeula bisa sabeula ngiceupna. Bisa ngahoet, bisa ngomong, bisa lompat, bisa nyeri hate, bisa pundung, bisa ambek, bisa nanti segala, bisa seri, ya itu takjub Bu, teh dari bahan yang sederhana tanah. Mun manusia tina tanah paling merenang jadi patung, jadi benda, jadi mati, tidak bisa secanggih apapun manusia. Nah jadi kemampuan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlihatkan bagaimana kekuasaan Allah membuat manusia dari bahan yang sederhana, tina tanah. Nah ayat ini menerangkan tentang bukan penciptaan manusia seperti kita yang secara langsung, karena manusia yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dengan proses yang berbeda dengan manusia setelahnya. Adam diciptakan langsung dari tanah. Kumaha tah? Orokelan teu? Nabi Adam ketika diciptakan orokelan teu? Lamun orokela saha nu nyebokna? Banyak monyet. Henteu Bu, langsung dewasa, langsung besar. Allah mengambil dari tanah bagian ieu tah nu warnana beureum, dari bagian sini yang berwarna putih, yang berwarna kuning, yang berwarna hitam, semuanya dari yang lembek, dari yang liat, dari yang pasir, dijadikan sedemikian rupa ngawujud we satu bentuk manusia. Kemudian ditiupkanlah ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bangkitlah Nabi Adam sebagaimana manusia seperti kita. Prosesnya Bu, prosesnya cek urang mah sederhana karena untuk memahami, tapi sebenarnya itu dahsyat Bu, penciptaan Nabi Adam itu. Mata keningannya keturunan Nabi Adam teh beda-beda dina warna kulit, aya nu bodas, aya nu koneng, aya nu sawo mateng, aya nu hideung, negroid nya, aya deui anu beureum, siga orang Indian boleh. Bentuk rambutnya berbeda-beda, termasuk puntennya seperti tadi sifat-sifat dan karakternya juga berbeda-beda. Da taneuhna beda-beda. Kurang bagian taneuh mananya? Nya taneuh jati handap meureun. Tanah Cicaheum udah ke. Nah, itu ikhwati rahimakumullah semuanya diambil sehingga manusia itu tersebar sedemikian rupa dengan berwujud dan beragam, tidak ada yang sama, tidak ada yang identik walaupun itu saudara kembar. Tina tanah Bu, kenapa Allah menciptakan dari tanah? Karena tanah itu memberi manfaat lebih banyak ketimbang kekurangan atau kelemahan tanah. Tanah itu bisa menumbuhkan. Ini kemampuan yang paling besar dari tanah itu, dia bisa menumbuhkan. Mata siki sagede kitu, jadi tangkal sagede kitu atau sarua kitu sagede kitu. Jadi tangkal sagede puluhan meter Bu, jadi padahal tina siki anu sagede kitu. Oge geningan aya nu ngajadikeun teh kabehnya Bu, tangkal buah jadina buah ku taneuh. Sugan taneuhna tangkal buah jadina rambutan henteu. Adil menumbuhkan sedemikian rupa Bu, menampung air, membersihkan, menyuling air Bu. Kemudian juga menjaga dan bisa sampai membusukkan, melakukan penguraian. Nah, tanah itu Bu, walaupun sederhana, dia itu mempunyai kemampuan itu, sehingga manusia dijadikan oleh Allah itu harus seperti tanah
sanajan dihandap mere manfaat. Ya. Sanajan dihandap mere manfaat. Nah, salah satu nata eta mampu mengembangkan naon mengembang biakan mengembangkan kemampuan, memberi manfaat lebih sebagaimana tanah. Jadi Allah menciptakan manusia itu seperti itu. Maka semua disebutkan summa idza antum basyarun tantashirun. Kemudian tiba-tiba Allah menjadikan kalian itu manusia yang berkembang biak. Ai kalimat basyarun itu asal artinya itu kulit. Kenapa manusia disebut kulit? Karena manusialah makhluk yang kelihatan kulitnya. Kan siga onyet mah katutupan ku bulu. Ya, monyet katutupan ku bulu. Domba katutupan ku bulu. Tah manusia mah teu sanajan aya buluan teu nutupan. Katingali ieu kulitna. Disebut teh basyarun. Kenapa? Karena dengan kulit inilah manusia itu bisa mengekspresikan perasaan, bisa mengekspresikan akal, hati dan pikiran. Tak jamaah kadenya Bu sabab basyar ngaranna teh katingali tina pameun teh utaminanya tina gestur ieu ge tiasa, tapi yang paling mewakili dan bisa merepresentasikan adalah ini wajah, kulit wajah. Namun wajah mah ieu teh bisa merepresentasikan bagaimana sikap seseorang. Tak keningan cek Rasul teh kahadian nu pangleutikna walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang marahmai manis, pikaresepeun nu ningali lain pikaseubeulun. Jadi wajah teh kudu dipikaresekeun. Karena ini Bu, urang mah katingali jelas. Untung ayeuna di malaskernya teh katingali teuing. Padahal ieu teh Bu, wajah teh yang paling memberikan gambaran bagaimana manusia melakukan ekspresi terhadap dirinya. Nah, kemudian kata Allah, basyarun tantashirun. Kalian menjadi manusia yang berkembang biak. Manusia ti ditu ti dieu aya indit ka Cicadas papanggihna jeung naon? Manusia. Indit ka Arab? Manusia. Indit ka mana-mana ge aya manusia. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sedemikian rupa dari tanah tadi. Penciptaan kita walaupun tidak seperti Nabi Adam karena kita dari saripati tanah, proses yang sangat lebih menakjubkan lagi melalui proses perkembangbiakan antara laki-laki dan perempuan. Dari mana tanahnya itu diambil? Dari makanan-makanan yang ditumbuhkan oleh tanah. Saripatinya itu dimakan oleh manusia, kemudian manusia tumbuh dan berkembang biak mengeluarkan seorang anak manusia. Jadi tina tahanuh teh Bu, sato nu di dahar kurang oge daharna teh sarua tina tangkal anu tumbuh tina tanah. Proses saja yang berbeda. Nah, maka iwati marihimakumullah, oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu dijadikan bertambah kuat, bertambah pintar, semakin mengetahui itu dan ini, kemudian dia bisa mencapai perjalanan kemanapun, dia bisa membangun kemanapun, kemudian juga berusaha mengumpulkan harta, dia mempunyai akal dan sebagainya. Ini adalah bentuk dari bagaimana Allah memberikan manusia kemampuan. Nah, di ayat yang kedua baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tandanya itu adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu menciptakan dari diri kalian itu adalah ajwajan, pasangan. Ayat ini yang paling pokok itu sebagaimana dalam hadis bahwa yang dimaksud ini adalah Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam, dari tulang rusuk yang paling pendek di Nabi Adam, kemudian diambil dan jadilah
seorang makhluk yang sama tetapi berbeda, yang disebut dengan perempuan. Awalnya jadi abi bagian ti Nabi Adam, ibu-ibu ti bagian Siti Hawa. Tapi nu pokok mah tong wakama urang Siti Hawa ge diciptakeunana min nafsin wahidatin, dari jiwa Nabi Adam. Tapi beda, lamun urang mah misalna teh jadi anak, statusna Siti Hawa mah beda, bukan melalui proses yang sama dengan kita, maka tidak disebut sebagai anak Siti Hawa mah. Nah, Allah menciptakan Siti Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, untuk apa fungsinya itu? Nyata ajwajan, menjadikan Siti Hawa itu sebagai pasangan. Nah, ayat ini sama juga dengan yang dibacakan dalam surat Al-A'raf ayat 189. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah yang menjadikan kalian dari satu jiwa, kemudian menjadikan zawjaha pasangannya itu untuk merasa senang kepadanya. Nah, iwati rahimakumullah, ayat ini sok dijadikan doa mun aya nu nikah teh. Doana kumaha Bu? Oh nya bainakumaa fi, artina mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Eta mah siga minal aidin wa faidin, mohon maaf. Beda itu teh. Jadi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bukan artinya mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sanes. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah atas kebaikan yang diterima bagimu suami. Wa baraka alaika, dan Allah memberikan barokah atas ketidaksukaan, ketidaksenangan yang engkau terima wahai suami. Wa jama'a, dan mengumpulkan bainakuma, antara kamu suami dan istri, fi khairin, dalam kebaikan. Eta teh doa tahniah kanu nikah. Nah, ustaz atuh meni loba anu mugia menjadi keluarga nu sakinah, mawadah, warahmah. Eta teh diambil dari ayat ini, dari Ar-Rum ayat 21. Bener tuh eta teh. Nah, kalau dalam hadis secara jelas bahwa Rasulullah mencontohkan tahniah pada orang yang baru menikah itu dengan barakallahu laka, maka tidak ada lagi, cukup we eta teh geus panghadeuna doa Bu. Sok ibu lamun anu nikah biasanya nyebutkeun doa naon? Selamat menempuh hidup baru. Mang hirup nu kamari kunaon? Oh, ada itu mah hirup samawanya. Selamat menempuh hidup baru. Tah itu ngagambarkeun yen anu ayeuna mah beda. Ayeuna mah geus jadi status yang berbeda, salaki pamajikan, hirupna oge kahirupanna moal beda, moal sarua. Nya, teu bisa sagawaya, teu bisa sakumaha urang, boga duit teu bisa asal, terus kudu boga tujuan itu ini tah. Jadi mata disebutkeun selamat menempuh hidup baru. Aya deui namun anu nikah sok disebatkeun deui. Lah? Mohon 2000. Sanes sih. Mohon 200 mah kan tinu nikahna. Ieu mah urang kanu nikahna. Nah, selamat menempuh bahtera rumah tangga. Memang erek ngalaut. Jadi seolah-olah ini teh laut yang akan diarungi bersama merenanya. Aya laut ya kapeung mah meureunna damai tenang, tapi hiji waktu mah gede ombak. Kapeung mah aya tsunami, kapeung mah pasang, kapeung mah surut. Nah, eta filosofisna. Aya deui naon?
selama semoga cepat dapat momongan. Semoga cepat dapat momongan. Kawina karek 7 bulan terus geus lahiran. Tah salah doang gitu. Ini kawinnya teh karek 7 bulan terus geus orokan. Akan didoakeun semoga cepat dapat iya geus bener. Lebih cepat malah. Nah, jadi watimah rahimahumullah, termasuk tadi semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah, artinya naon teh? Sakinah tenang. Jadi cing jadi keluarga teh nu tenang, mawadah, nu silih mikanya kasih, jeung silih mikanya kita sebenarnya sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Sakinah, mawadah, warahmah. Keluarga yang tenang, adem ayem, tentrem gitu nya. Mawadah nu silih pikasih, warahmah silih pikanya. Saya tuh ngadoakeun kitu. Saya ngadoakeun mah gitu. Kan kumaha lamun teu kitu? Malam untuk itu. Nah, kalau misalnya mendoakan, berdasarkan ayat ini, maka ayat ini tidak menerangkan tahniah untuk orang yang baru menikah. Ayat ini sedang menjelaskan kekuasaan Allah bisa menciptakan sakinah, mawadah, dan rohmah antara suami dan istri. Yang itu tidak didapatkan pada makhluk yang lain. Sok ucing bu, sakinah mawadah warahmah teh. Ucing, ini resep ningali ucing manya layud. Ayat apa? Ayat tuh sato nu sakinah mawadah warahmah. Nah. Ini maka pertanyaannya sakinahna naon dimaksud Ustaz? Sakinah, mawadah, warahmah. Ini dalam beberapa tafsir, sakinah, mawadah, warahmah itu berbeda pendapat. Yang dikatakan sakinah yang pertama menurut Ibnu Abbas bahwa wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah itu kata Ibnu Abbas dan Mujahid, mawadah itu adalah al-jima'u, berhubungan badan. Jadi Allah menjadikan supaya suami istri itu berhubungan badan. Kata Ibnu Abbas, warahmah dan kasih sayangnya adalah bisa mempunyai anak. Nah, itu. Ada juga yang mengatakan mawadah dan rahmah itu adalah atfu qulubihim ba'dihim ala ba'din. Katalian hatena teh nya salaki katalian hatena ku pamajikan, pamajikan katalian hatena ku salaki. Mawadah warahmah. Nah, mawadah warahmah itu seperti itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, al-mawaddatu hubbur rajuli imra'atahu, bahwa mawadah itu adalah cintanya seorang laki-laki kepada istrinya. Wa rahmatuhu iyaha an yusibaha bisuin, dan rahmah mah kasih sayang di mana seorang laki-laki itu tidak mau menyakiti, mau melindungi istrinya dari kejelekan yang akan menimpanya. Itunya karaos teh kitu. Raos satu acan nikah, 100 nikah. Berarti satu acan? Karena membawa lagenya ke jaket talakina teh kati isan istrina teh tengah jaket, kan dibuka jaketnya, buka pakai dianggokeun nya si istrina kembae bau ogenya da bogoh. Jadi itu ada perasaan ingin melindungi. Mun ieu dibawa ditarik ka kanyaah, dibawa ditarik setelah menikah,
maka seorang perempuan itu akan selalu dicintai oleh suaminya, dan suaminya akan selalu takut apabila ada kejelekan menimpa kepada istrinya. Tong capek teuing mama bisi tadamang. Tawa misalnya teh tos wios ku bapak. Nah eta teh Bu bentuk dari rahmat, kasih sayang. Kalau wadun itu adalah kecintaan, harapan yang sangat. Bahkan orang kafir pun juga sama, bahwa waddu lau takfurun, dan mereka mengharapkan dengan sangat kalau kamu itu kufur. Mawaddah itu sama, adalah keinginan yang sangat, dirasa cinta. Nah, jadi eta Bu kudu karaos teh mawaddah warahmah. Itu maksud ayat ini mah bukan kudu salilana henteu, tapi ku Allah teh diciptakeun supaya suami dan istri itu bisa menyatu dalam rumah tangga. Diciptakeun tilu kekuasaan Allah itu di sini. Maka seorang laki-laki bisa tentram kalau dengan istrinya tentram. Jadi tentram Bu, aya pangbalikan, aya batur ngobrol, aya batur pakumaha, tentram. Itu tidak didapatkan satu kalau misalnya ke binatang. Sok Ibu Sakinah teu lamun misalnya carogena OA lain AA. OA. Ibu bakal sakinah mah, bakal tentram mah. Mun salakina teh monyet. OA-nya kan Ibu mending OA atau mending AA? Nah, jadi tidak akan terjadi namun boga salakina monyet. Tidak akan terjadi. Atau yang kedua, lamun misalnya pasangan anak teh satu jenis manusia tapi satu jenis kelamin, sok cobian. Rek tentrem kumaha, dasarua dari bahan yang sama, karakter yang sama. Nah, jadi tidak akan terjadi. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan liyaskunu ilaiha, supaya kalian itu ketentraman, cenderung, kemudian menjadikan mawaddah warahmah. Jadi yang pertama itu Bu, Allah menjadikan kecenderungan laki-laki itu cinta kepada perempuan. Nah, orang yang menyalahi fitrah Allah Subhanahu wa taala seperti kaum Lut, nah itu tidak lagi menyukai kecenderungan kepada perempuan. Kade Bu, di mananya kamar itu? Di urang mah kan jenis kelamin teh dua, laki-laki dan perempuan. Di negara Batur mah jenis kelamin teh aya 16. Naon wae Ustaz? Nya Bu, jadi jenis kelamin teh aya 16, laki-laki, perempuan normal. Laki-laki aya anu suka laki-laki gay. Gayna beda-beda deui. Aya gay anu resep ka lalaki anu tinggi, besar, berotot. Aya gay anu resep ka lalaki anu anu itu. Aya perempuan juga sama, ada lesbi, ada transgender, nepikeun ka 16 jenis kelamin. Tadi runut nepi ka kitu. Bayangkeunnya. Nah, ini tidak terjadi seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Bayangkannya rek tentrem kumaha. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sunnahnya adalah kepada perempuan, pada perempuan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, kata Ibnu Abbas katakan inna rajula asluhu minal ardi. Sesungguhnya laki-laki itu asalnya dari tanah, wa fihi quwwatul ardi, dan laki-laki itu mempunyai kekuatan sebagaimana tanah. Wa fihi al-farju alladhi minhu budi'a khulquhu, dan di dalam diri seorang laki-laki itu ada parjun, ada parji yang dimulai penciptaan manusia di sana. Payuh taju ila sakani,
maka butuh pada tempat untuk menyimpannya. Benarnya jadi di lalaki teh aya spermatozoa dan itu harus keluar. Allah berikan jalan itu yang disebut dengan farji, kemaluan. Tapi kemaluan ini ketika mengeluarkan bahan dari manusia butuh kepada sakan, butuh kepada tempat untuk diam. Maka sakan di sini diciptakanlah perempuan. Wa khuliqatil mar'atu sakanan lirajuli, dan dijadikanlah perempuan sebagai tempat penyimpanan untuk laki-laki. Nah, untuk laki-laki. Qala Allah Ta'ala wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Allah mengatakan Allah menciptakan dari tanah, kemudian di ayat selanjutnya menciptakan dari pasangan kalian itu litaskunu ilaiha, yaitu maka yang pertama bahwa farji itu idata malafihi hayya jama'asobi ilaihi, kalau sudah ada kecenderungan untuk mengeluarkan maka ia butuh kepada tempat menyimpannya, dan Allah menciptakan itu pada perempuan. Dugikeun kaki ibu puntennya kemaluan ibu itu milik suami ibu. Ya kasarnya, kemaluan yang ada di seorang perempuan itu adalah milik suaminya. Rahasia kumaha? Nya kan cek Rasul ge wastahlatum furujahunna bi amanatillah, dan kalian menghalalkan farji-farji mereka itu dengan amanat Allah. Dengan amanat Allah. Ini sampai dikatakan di As-Su'ara ayat ke-166 ketika menerangkan tentang kaum Nabi Lut, wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min ajwajikum, dan kalian kaum Nabi Lut meninggalkan apa yang Allah ciptakan bagi kalian dari yang ada pada istri-istri kalian. Ayat ini ditafsirkan bahwa yang diciptakan Allah pada istri kalian itu farji atau kemaluan perempuan itu adalah milik suami, milik laki-laki. Bahkan sampai dikatakan di ayat yang selanjutnya, atatuna dukrona minal alamin, apakah kamu karena meninggalkan apa yang Allah ciptakan di istri kalian sampai kalian mendatangi laki-laki dari alam ini, mereka menikahinya di dubur-dubur, di anus-anus mereka. Wa kanu yaf'aluna dzalika bil ghurabai, dan mereka melakukannya pada laki-laki yang asing. Penyakitnya homoseksual, Bu, seperti itu. Cuman dari ayat ini, Fatimah rahimakumullah, di ayat As-Su'ara 166 itu Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan bagi kalian apa yang ada pada istri-istri kalian. Jadi puntennya, namun secara sederhana mah farji perempuan itu milik suaminya. Rasanya namun tos milik suami mah wayahna tekengeng ku oke. Nya namun geus milik mah wayahna iraha bade di sungkeun gitu ibu. Udah berat kayaknya ini. Maka kata tafsirnya fa'alamallahu azza wa jalla ar-rajula anna dzalika mawadi'a khuliqa minhunna ririjali. Allah memberikan dalam ayat ini memberitahukan bahwa tempat itu, maafnya tadi kemaluan perempuan itu diciptakan dari isi-isinya itu lirijali, untuk laki-laki. Fa'alaiha badluhu fi kulli waqtin yad'uha jauju, maka kapan saja suaminya menginginkan maka harus diberikan. Fa'in mana'athu fahiya dhalimatun, kalau seorang istri menghalangi suaminya dari kebutuhan yang ada pada dirinya, maka itu menjadi kedoliman. Wa fi harajin azimin,
dan itu juga ada kesalahan dosa yang sangat besar. Wa yakfika min dalika masabata fi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah. Cukup dalil yang disebutkan dari pernyataan tadi, dalil dari Abi Hurairah pada riwayat Muslim, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha, tidak ada laki-laki yang mengajak istrinya untuk keranjang, melakukan hubungan suami istri, fata'ba alaihi, kemudian istrinya menolak, illa kana alladzi fis sama'i syahiton alaiha, kecuali yang ada di langit, Allah dan malaikat benci murka kepada istri tersebut. Berat juga nyata suatu lepaskan si bapak. Nah, jadi si malaikat dan Allah itu murka, benci kepada perempuan tersebut karena menolak suaminya, hatta yardo anha, sampai suaminya itu ridho kepadanya. Iraha ridho nadi? Lah? Sekalinya si bapak teh hoyong ka ibu teh teu masihan, kan si bapak teh ambek baeud. Iraha deui saridona teh. Ulan? Nya gampang atuh, ame ridho deui iraha. Nya gitu. Laras entar tarasnya masih ajal. Nya taras kiranya. Nah, benar gitunya. Lamun misalna komonogikeun nganuju ka hoyong terus ditolak cenanya, Bapak ridho? Benernya, bener Bapak ridho. Tong ayeuna nya. Ada hesenya bagian itu. Hese. Matak aya bahasa istri mah dulang. Nah, gitu ya. Puntennya cek bahasa ieu nama ibu mah tinggal ngagoler oge jadi cicilan gitu biasanya mohon leres gitu ulah nepikeun kasih bapak teh, apalagi berpikiran melakukan perbuatan yang diharamkan Allah karena alasan istrinya. Atuh da kumaha Ustaz, kumaha naon si bapak mah mending enggak usik. Nah, tak Islam mah teu ngabokeun, lamun abot ku nyalira atuh kuduaan. Mung anggeus mending abot-abot ke kusaranan we. Nya. Terus Bu, tah gitu beratnya. Puntennya daya hukum. Nah, ini sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu sudah jelas ya berdasarkan hadis. Nah, itu gitunya. Jadi punten dia urang mah da anu ngajinya kada terang kana hukum Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun hukum kanggo urang sadayana teh tangtos aya hikmah yang lebih besar. Kenapa? Karena ketika seorang laki-laki tidak memenuhi hajat dari istrinya, maka yang terjadi adalah fitnah, ujian, termasuknya eta. Nah, maka kemudian watimarahmakumullah. Nah, lebih dari itu yang paling pokok, Allah menjadikan mawaddah warahmah, kasih sayang itu, maka karena kasih sayang inilah laki-laki itu tidak melepaskan istrinya. Dalam artian tidak menceraikan istrinya. Ada kalanya karena ketergantungannya, si bapak mah sagala ku mamahnya, mimiti acuk baju sama. Acukna, lancingana, andukna, kaos kaki. Tamtak si laki-laki itu tidak mau melepaskan ibu dan ketergantungan gitunya. Atau ketergantungan teh ku hatena nya. Bunga wae, lamun euker rudet, lamun euker panas, kaupahan wae. Nah, gitu.
atau karena anak yang dilahirkannya, atau mungkin anak yang diurusnya. Nah, dia tidak melepaskan. Maka menikah itu adalah keterikatan dan keterkaitan. Abu. Jadi kalau manusia suami istri sudah ada keterikatan dan keterkaitan, maka tidak akan ada yang melepaskan. Atau kumaha Ustaz cenanya da kapung mah istri teh teu kabe alus, aya gorengna nya kitu lalaki ge da teu kabe alus, aya gorengna. Ngan ku sabab lalaki mah anu boga kawasa ngalepaskeun atawa nyekelan eta istri teh, cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah inna mar'ata sesungguhnya perempuan itu khuliqa min dilain, diciptakan dari tulang rusuk. Nah wa inna a'wajadilahu a'lahu, dan yang paling bengkok itu tulang rusuk itu adalah yang bagian atas. Kalau kamu membiarkannya dan bersenang-senang dengannya, maka itu akan jadi kebaikan bagimu. Tapi kalau kamu ingin meluruskan sesuai keinginanmu, muat nu aya ge lain jadi lempeng, ngadon jadi jadi potong. Mata cek Rasulullah teh cenah, lamun perempuan geus bengkok, nya kumaha carana bersenang-senang jeung nu bengkok? Ta ibu teh barareng? Emang bisa kitu Ustaz bersenang-senang jeung nu bararengkok? Nya bisa atuh. Dan nu bengkok oge sarua mempunyai keutamaan dan fungsi masing-masing. Sok Bu. Ieu curug urang lamun teu bisa bengkok, dah hese ngorong. Mamenang-menang. Jadi bengkok teh aya ieuna. Siku-siku bengkok, eta fungsina tak dipake siku-siku. Demikian pula perempuan itu kalau karakternya sudah seperti itu, bagaimana supaya bersenang-senang dengan seperti itunya? Ulang harapkan wae kudu kitu. Nah, kalau kamu tetap mengharapkan ingin seperti itu, dahabta kasar tahu. Kalau kamu tetap seperti itu, ya kamu mematahkannya. Apa mematahkannya itu? Kamu menceraikannya. Kamu menceraikannya. Nah, kemudian waktu marahmatullah sedikit ya kita bahas tentang bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Nah, karena ini merupakan ibadah, ibadah mah kudu aya tuntunan. Ya, sampai ka Rasulullah puntennya kade cing ati cing apik, lamun bade hubungan teh pareuman lampu terasna tong nepikeun ka siga sato atuh pemaken salam bareng acan cek isi nama. Lamun bisa mas make serimut. Jadi sampai ada sunah-sunahnya seperti itu supaya apa? Supaya itu menjadi ibadah. Nah, ibadah. Nah, yang pertama tidak boleh mendatangi dari dubur. Kalau dari belakang diperbolehkan. Pasnya tidak boleh mendatangi dari dubur. Kalau mendatangi dari dubur itu dilarang, haram hukumnya, berdosa. Tidak boleh mendatangi ketika haid. Kalau mendatangi ketika haid, maka itu ada kiparat setengah dinar. Nah, setengah dinarnya Bu. Kemudian kalau misalnya ada keinginan kepada istrimu, kade ulah asa laki-laki, ulah asa urang yang sajabina, tapi harus menghormati juga. Dapun ternya sanajan anu urang, tapi lamun aya di batur mah kan urang teu bisa sagawayahnya kudu ngahormat atuh nu nyepanganana. Urang lamun ngontrakeun imah, sanajan imah nu urang kan teu bisa larsupnya. Hormati juga yang ada di rumah tersebut. Komo ieu maka hormati cek Rasul teh. Tong ka abus ka kamar-kamar anjeun kecuali lamun tos isya. Nah, sabab lamun isya mah para istri teh tos bebersih, tos dangdos, atos gelis, nah gitunya, tos gelis. Nah jadi diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dilaknat orang yang membicarakan permasalahan rumah tangga ranjangnya kepada orang lain,
pada yang tidak dibolehkan dalam syariat, contoh hakim, dokter, nah itu tidak boleh. Kalau ke hakim, ke dokter atau yang diperbolehkan agama itu tidak jadi masalah. Kalau yang tidak boleh itu pada yang tidak ada kepentingan, dibeja-beja, tidak diperbolehkan. Mereka Bu, Kade. Oh iya. Doa nama terus terang sedayananya. Jadi ayat doa ketika sebelum berhubungan badan. Bismillahi Allahumma janib bisyaiton janibna wa janib bisyaiton mimma razaq. Juga ada. Nah, terus sederhana namanya Bu. Oh iya. Kayaknya kedap. Ini gilah. Jadi gilah punten menyetubuhi istri di waktu hamil diperbolehkan. Kecuali kalau alasannya belum kuat dan sebagai medis itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga ajalnya Bu. Maaf aja itu mencabut kemaluan sebelum terjadinya ejakulasi. Nah, itu diperbolehkan di dalam agama. Itu diperbolehkan karena itu juga dilakukan oleh para sahabat ketika Quran sedang turun. Ada yang mengatakan bahwa itu ada pembunuhan kecil. Tidak. Rasul mengatakan itu tidak boleh. Jadi diperbolehkan aja, apalagi dengan niat untuk mengatur kehamilan dan sebagainya. Ini jadi dalil tentang hukum KB di dalam rumah tangga yang sekarang. Atas rupi namanya bab eta nama. Dia mudah-mudahan ku ayat ieu urang sadayana tiasa ngajantenkeun wasilahnya kasayan rumah tangga teh jadi bernilai pahala. Sebab ieu ibadah anu panjang, ibadah yang tidak berhenti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun tadi kabarokahan dina rumah tangga urang. Sabab Allah tantos lamun tos ngahijikeun dugikeun ka nikah aya sakinah, mawadah jeung rahmah nu ngajadikeun dalil silih bisa jadi rumah tangga. Mangga sarta can dipungkas bila taroskeun. Kejadian mah moal ibu da sadayana ge kitu. Mohon bias. Di WA-keun ya tuh. Sami kene. Kumaha Bu Haji sok? Oh, tacan bersih kenging. Kada bebersih heula. Kada ibak heula. Nah, jadi kan orang mah sakitunya lebas bari tekenging Bu. Kalau setelah head harus bersih headnya dan bebersih dengan mandi dulu. Mohon. Harus bebersih sampai mandi keramas dan sebagainya. Nah, kemudian kalau mengakukan hubungan maka ya wajib janabah sama konsekuensi. Dia satu Bu Haji dah teren lagi saminggu teh ibak teh. Aya kene ibu pilih. Ya. Beri isin mah di japri we nya. Insyaallah. Sakit turut binat ya sakapiatur. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.